Shalom, selamat pagi. Saya mau sapa dulu mungkin yang di rumah juga ya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Boleh mungkin dibales sampai kedengeran ke sini, nggak bisa ya. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Saya mungkin akan perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Berry, saya sudah menikah, punya 3 orang anak dan 1 orang istri. Saya juga sudah bekerja, iyalah ya gitu. Kalau enggak gimana menikahnya gitu kan. Udah bekerja di salah satu bank yang warnanya merah. Mungkin itu aja perkenalannya. Nah hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah siap? Wah saya belum mendengar nih. Bapak Ibu sudah siap? Oke kalau siap kita mau belajar hari ini sama-sama tentang satu topik, tentang satu tema yang saya kasih judul itu endurance ya. Endurance itu tuh kalau dalam bahasa Indonesianya simpelnya, sederhananya tuh adalah daya tahan. Atau mungkin ya banyak juga yang mengartikan ketahanan gitu ya. Ketahanan, nah saya udah ambil dari Google satu definisi dalam bahasa Inggris yang menurut saya bagus ya. Nah itu kelihatan gak ya Bapak Ibu ya. The power to withstand pain or hardship, the ability or strength to continue despite fatigue, stress, or other adverse conditions. Jadi kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya ya, endurance itu tuh kekuatan yang dimiliki untuk kita bisa menahan rasa sakit dan kesulitan. Kekuatan atau kemampuan untuk melanjutkan ya. Jadi bukan cuman sekedar untuk kita menahan rasa sakit doang atau menahan rasa yang gak enak doang, tapi juga endurance itu berkata apa? Kemampuan untuk kita melanjutkan, untuk kita terus berjalan gitu. Terlepas dari apa? Terlepas dari kondisi yang mungkin melelahkan, terlepas dari stres-stres yang kita hadapi ataupun dari segala macam kondisi yang merugikan, adverse ya, merugikan. Termasuk kondisi-kondisi yang mungkin gak mengenakan buat kehidupan kita. Itulah endurance. Kenapa sih pertanyaannya nih sekarang? Aduh pagi-pagi udah bahas ketahanan, sarapan aja belum gitu kan. Apa yang mau didaya tahanin? Kenapa kita sebagai orang percaya perlu punya yang namanya endurance? Kenapa kita sebagai orang percaya perlu punya yang namanya daya tahan? Karena Bapak Ibu Saudara sesungguhnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen bukan sedang ada di dalam playground. Kita nggak sedang lagi main-main. Kita nggak sedang lagi seneng-seneng di sini. Kita sebagai orang percaya semuanya sedang ada di dalam sebuah perlombaan. Kita orang percaya semuanya sedang ada di dalam sebuah pertandingan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 1 bilang apa? Ini saya ambil potongannya gitu ya di bagian paling akhirnya. Let us run with endurance. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, marilah kita berlomba dengan tekun. The race that God has set before us. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi saya akan ulang firman Tuhannya di dalam bahasa Indonesia. Marilah kita berlomba dengan tekun, run with endurance, di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Kita setiap orang percaya suka gak suka, mau gak mau ketika kita memutuskan untuk kita percaya dan mengikut Yesus. Kita sudah masuk ke dalam sebuah perlombaan. Dan gak bisa milih. Perlombaan ini diwajibkan bagi kita setiap anak-anaknya dan setiap orang percaya. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau hari ini kita mau berlomba tapi kita tidak punya daya tahan. Bisakah kita mencapai tujuan dari perlombaan itu sendiri? Ngomong-ngomong ya, tujuan dari sebuah perlombaan atau pertandingan apa sih? Ya jelas cuma satu. Tujuan dari sebuah perlombaan atau pertandingan yang kita ikutin itu cuma satu. Untuk kita menang, untuk kita jadi juara, untuk kita mencapai garis akhir. Itu tujuannya. Dan bagaimana kita bisa mencapai garis akhir, bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa keluar sebagai juara, kalau kita tidak punya daya tahan. Kalau manusia roh kita tidak pernah dilatih untuk memiliki daya tahan terhadap situasi-situasi yang mungkin akan membuat kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yang mungkin akan membuat kita dan sangat mungkin membuat kita keluar dari apa yang sudah Tuhan rancangkan. Keluar dari pertandingannya Tuhan. Kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti sebelum sarapan Bapak Ibu coba jalan dari sini sampai ke Sedayu City. Gak usah kita berlomba dulu deh. Coba dulu kita jalan Bapak Ibu. Dari sini sampai ke Sedayu City. Kalau kita nggak punya persiapan sebelumnya, kalau kita tidak terbiasa melakukan itu sebelumnya, saya percaya
Di tengah-tengah ada tukang kopi itu banyak, kita akan berhenti di situ. Stop di situ untuk kita sekedar melepas dahaga kita dan lain-lainnya. Entar maju sedikit dari tukang-tukang kopi yang banyak itu, kita akan ketemu satu mall, ya kan? Ketemu satu mall, kita berhenti lagi di situ. Wah, makan dulu dah gitu kan. Baru abis itu kita lanjut ke Sedayu City-nya. Sama juga di dalam perlombaan iman kita. Kalau kita nggak punya ketahanan, kalau kita nggak punya endurance itu, dengan gampangnya kita akan melipir ke sana dan kemari. Dengan gampangnya kita akan berhenti di sana dan di mari. Karena nggak ada daya tahannya. Karena nggak terbiasa. Dan makanya hari ini kalau kita sudah tahu bahwa kita semua ada di dalam pertandingan, kita semua ada di dalam perlombaan, dan kita butuh daya tahan ini untuk kita sampai pada akhirnya, untuk kita finishing well, ya ayo mari kita sama-sama mau punya endurance ini. Dan kabar baiknya hanya ada satu cara supaya kita punya daya tahan. Nggak ada cara yang lain. Kita mesti berlatih. Bilang ke kanan kirinya dulu Bapak Ibu, kita mesti berlatih. Kita harus latihan. Ya, mungkin yang biasa naik sepeda, yang biasa lari, udah biasa nih, ya kan, ngelatih VO-nya gitu, ngelatih daya tahannya gitu kan, kadar oksigennya supaya apa? Supaya lebih kuat lagi, supaya tahan gitu ya. Sama di dalam kehidupan kerohanian kita, manusia roh kita pun perlu terus dilatih untuk punya ketahanan. Jadi yuk kita jangan malas berlatih ya. Kalau kita begitu memperhatikan fisik kita gitu kan, yang nge-gym, ngapain gitu segala macam. Harusnya kita juga memperhatikan manusia roh kita. Karena apa? Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani, latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah, hari ini kita mau berlatih dari satu cerita seorang tokoh Alkitab yang namanya Daud. Daud ini adalah salah satu contoh kalau menurut saya latihan yang mantep banget gitu ya. Karena dia sudah berhasil bertahan, dia udah berhasil endure gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Daud ini kalau saya bilang, apa ya, kalau zaman sekarang kan lagi terkenal sandwich generation ya. Lagi terkenal tuh sandwich generation, bener gak? Orang yang katanya dihimpit baik dari atas maupun dari bawah gitu sehingga dia dari tengah-tengah jadi sandwich. Kalau Daud ini saya namakan generasinya tuh generasi geprek. Dia tuh geprek generation. Kenapa Daud geprek generation? Atasnya orang tuanya udah neken dia, ya kan? Dia jadi anak yang terbuang, anak yang tidak diperdulikan. Samping kanan kirinya siapa? Kakak-kakaknya sama gitu kan ya. Ngebully dia gitu kan. Terus udah gitu juga ada apa-apa mungkin dia gak dianggap. Anaknya, sampai anaknya. Daud udah jadi raja pun kerajaannya mau diambil sama anaknya. Gak cukup sampai di situ. Daud apply ke satu tempat kerja. Bukan apply, dia dipanggil ya kan. Udah Daud, mulai hari ini kamu kerja. Dia punya bos, udah bukan toksik lagi bosnya. Ya, bosnya Daud tuh kesurupan. Serius, pernah gak kerja sama orang kesurupan? Saya yakin kita gak pernah atau gak kelihatan. Daud kerja sama orang yang kesurupan. Iya, makanya Daud perlu main supaya roh jahatnya pergi daripada bosnya itu. Dan yang paling parah kalau kita paling cuman dibentak ya kan. Kita paling cuman paling diancam, udah kamu keluar aja gitu segala macam. Daud bukan dibentak, bukan diancam suruh keluar. Daud mau ditombak. Daud mau ditombak, mau dibunuh. Ada di sini Bapak Ibu yang kerja sampai mau dibunuh sama bosnya. Saya belum melihat tangan yang terangkat. Puji Tuhan berarti kisah Daud masih relevan ya buat kita pelajari bareng-bareng. Lihat luar biasa kan Daud digeprek di dalam kehidupannya. Makanya saya bilang digeprek, udah bukan sandwich lagi, benar-benar digeprek kehidupannya Daud. Tapi justru lewat geprekan. Ini center jadi promosi ayam geprek lagi, bukan ya. Jadi lewat segala hal yang terjadi, justru Tuhan melatih Daud sendiri. Tuhan melatih Daud sendiri. Siapa yang ngajarin Daud perang? Gak ada. Orang dia cuma jaga kambing domba, Tuhan sendiri yang ngelatih. Siapa yang ngelatih Daud memimpin? Yang ngelatih Daud jadi raja? Daud kan cuma ada di padang gurun, di tempat-tempat kambing domba. Siapa yang ngelatih dia ilmu-ilmu itu? Nggak ada. Kalau bukan Tuhan sendiri, siapa yang ngelatih Daud? Nah makanya hari ini yuk, di tengah-tengah segala situasi, kondisi yang mungkin menghimpit kita, yang mungkin gak enak buat kita. Kita mau ingat sama kisahnya Daud. Bahwa di dalam segala himpitan, di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang menghantam dia, kita mau belajar punya daya tahan. Karena di tengah-tengah segala kondisi itu,
Tuhan lagi mau mengajar kita. Tuhan lagi mau membentuk kita, Tuhan lagi mau mempersiapkan kita. Yang pertama, apa sih kunci suksesnya sehingga Daud itu bisa punya daya tahan yang luar biasa dalam kehidupannya? Yang pertama itu Daud berhasil overcome rejection and self-pity. Ya, kalau kita baca di ayat ini gitu ya, jadi Daud itu ceritanya disuruh nganterin makanan untuk kakak-kakaknya yang lagi ada dalam medan perang. Ya kan? Dan kemudian kakaknya itu singkat ceritanya marah gitu ya. Terus kakaknya bilang, itu yang kambing domba 2-3 ekor itu ada di mana sekarang? Gitu kan. Sampai kakaknya tuh marah sebegitunya. Padahal kambing dombanya juga gak banyak-banyak amat. Cuman ada 2-3 biji doang kalau kata firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Daud itu sebenarnya baru saja diurapi jadi raja. Oke, kalau nanti boleh dibaca gitu ya di rumah masing-masing. Di dalam ayat pasal yang ke-16 ya, pasal ke-16 sama pasal 17 yang depan-depan, kita akan melihat bahwa sebenarnya Daud itu baru aja diurapi jadi raja dengan disaksikan oleh keluarganya dan tetangga-tetangga sekampungnya. Baru diurapin jadi raja. Layaknya seseorang yang mungkin baru diurapin jadi raja atau mungkin baru dipilih deh, oke mulai hari ini kamu yang akan melanjutkan kepemimpinan di kantor ini, kamu akan saya siapkan. Ya Mboya dipersiapkan gitu ya, namanya udah mau diangkat jadi raja gitu kan, dipersiapin. Kan kakak-kakaknya bisa perang, bener gak? Kakak-kakaknya kan prajurit, ya ajarin ke Daud gimana caranya berperang gitu kan. Supaya nanti dia gak on amat gitu kalau ketemu musuh gitu kan. Diajarin dikit kayak taktik-taktik militer supaya kalau perang tuh ngerti. Ini enggak, udah diurapin jadi raja aja, Daud masih disuruh jaga kambing domba. Itu tetangga-tetangga sekampungnya, itu ibu-ibu yang beli sayur depan rumahnya Daud ngomong apa? Ih, lihat anaknya Pak Isai, baru diurapin jadi raja, kok sekarang jaga kambing domba? Ih, gak malu apa ya? Raja loh itu loh. Itu pembicaraan ibu-ibu yang beli sayur depan rumahnya Daud. Kalau di internet mungkin anak-anak mudanya lagi ngecengin Daud gitu ya. Diurapin jadi raja, kerjaan jaga kambing domba, cuaks gitu. Daud mengalami hal ini loh. Raja diurapin jadi raja tapi disuruh jaga kambing domba. Dan Daud ini bukan gak punya kerjaan ya. Jadi setelah dia diurapin jadi raja, dia dipanggil ke istana Daud. Ke istana Daud belum. Ke istananya Saul. Ke istananya Saul disuruh main kecapi. Dan di ayat itu nanti Bapak Ibu akan lihat. Kalau Daud itu back and forth. Artinya apa? Selesai dia main kecapi, dia jaga kambing domba. Balik lagi besok pagi main kecapi, jagain langsung kambing domba. Lihat, kalau kita yang ada di posisi Daud, apa yang ada dalam pikiran kita? Mana Tuhan? Katanya gue diurapin jadi raja. Katanya saya bakal jadi raja atas seluruh Israel. Tuh sampai Samuel sendirian datang ngurapin saya. Kok saya jaga kambing domba? Boro-boro berlatih perang. Ilmu politik aja kagak diajarin. Malah disuruh jaga kambing domba. Itu kayak saya mungkin ya gitu kalau kerja gitu kan. Berry mulai hari ini kamu akan jadi direktur gitu kan ya. Tapi yang pertama-tama harus kamu lakukan besok. Kamu bikinin saya mie instan sama kopi tiap pagi jam 9 udah ada. Entar siang kamu beliin saya makan siang. Saya bakal nanya sama bos saya, nih direktur apa bos? Direktur marketing apa direkturnya OB gitu kan. Saya kan bertanya seperti itu. Gitu. Daud mengalami rejection yang luar biasa. Daud mengalami penolakan yang luar biasa. Sebelum jadi raja dia udah ditolak. Diurapin jadi raja pun dia tetap ngalamin penolakan. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti Daud mungkin akan dengan gampangnya Daud bilang, udahlah bodo amat lah suruh jadi raja kayak apa kayak mendingan dia lakuin apa yang dia suka. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap setia. Dia tetap bertahan sama prosesnya. Dan tahu gak Bapak Ibu, salah satu kunci kenapa akhirnya Daud bisa ngalahin Goliat, itu karena Daud setia jagain kambing dombanya bapaknya. Kok bisa? Yes. Waktu Daud jaga kambing domba bapaknya, ada satu ayat ketika dia lagi ngomong sama Saul, dia bilang begini. Ya ini kira-kiranya ya bahasa saya ya. Aduh Goliat ya gitu kan. Saya ini di padang gurun, padang gurun dombanya makan apa? Di padang saya jagain kambing sama domba.
Saya sudah biasa ketemu singa, ketemu beruang. Dan kalau hari ini saya diluputkan dari cakar beruang dan cakar singa, Goliat itu kan cuman orang. Goliat itu cuman orang. Masa iya kalau Tuhan udah selamatin saya dari singa dan beruang, dia gak bisa selamatin saya dari orang. Iman Daud justru muncul. Kemampuan Daud justru muncul ketika dia setia di dalam prosesnya dia di padang menjaga kambing domba. Kalau Daud gak pernah jagain sekali lagi kambing domba papanya di padang gurun, dia gak akan dapat tuh kesempatan untuk berlatih lawan singa dan beruang. Dia gak akan dapat kesempatan untuk dia belajar memelihara imannya, naik level imannya untuk dia percaya sama Tuhan. Makanya ketika Goliat datang, dia lihat, oh ini cuman orang. Karena apa? Saya udah menghadapi yang lebih parah dari ini. Saya udah menghadapi singa, saya udah menghadapi beruang, dan hari ini saya hidup. Dan kalau hari ini cuman orang lawannya, saya percaya Tuhan yang menyertai saya kemarin, juga Tuhan yang menyertai dan meluputkan saya hari ini. Begitu banyak kondisi-kondisi yang hari ini mungkin gak enak yang sedang kita semua alami Bapak Ibu Saudara. Tapi yuk belajar untuk kita bertahan. Belajar untuk kita terus percaya sama prosesnya Tuhan. Karena apa? Dia punya sebuah maksud. Dia punya sebuah tujuan yang mungkin hari ini gak kelihatan. Kalau Daud ditanya waktu itu juga dia mungkin gak kepikiran, ya udah saya cuma jaga kambing domba ya sekedar disuruh sama papa saya taat aja. Tapi ternyata setelah itu kita bisa ngelihat gambaran besarnya. Oh ini toh tujuannya Tuhan. Oh ini toh maksudnya Tuhan di dalam kehidupan saya, kenapa saya harus jagain kambing domba. Kalau mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal-hal yang gak enak, kita diremehkan, kita mungkin dikucilkan, kita mengalami penolakan dan lain sebagainya. Gak apa-apa, bertahan. Percaya aja sama Tuhan. Percaya sama apa yang sudah Tuhan pernah janjikan ke dalam kehidupan kita. Karena dia pasti akan menyelesaikan janjinya. Karena dia pasti akan menepati janjinya. Dan lihatlah, hidup kita nanti ya, kita akan lihat kalau kita sudah dibawa naik ke dalam level iman yang berikutnya. Seperti Daud. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Lebih keras lagi, jangan takut. Yang kedua, kita mau belajar dari Daud. Oke, bisa dibantu. Daud, know your true identity. Daud begitu mengenal identitas dia di dalam Tuhan. Di saat mungkin semua orang-orang Israel itu tuh lagi kalang kabut, lagi galau, lagi lemah imannya. Daud kenal siapa Tuhannya. Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Daud tahu betul siapa itu Israel di hadapan Tuhan. Lah, Israel ini kan barisan dari Allah yang hidup. Lah, Israel ini kan anak kesayangannya Tuhan. Masa iya kalau anak kesayangan Tuhan akan dibiarkan kalah sih? Masa iya anak kesayangan Tuhan akan dibiarkan hancur sih? Hari-hari ini ketika kita mengalami situasi-situasi yang gak enak, sudahkah kita terus miliki iman dan kesadaran itu? Hey, saya ini anaknya Tuhan loh. Saya anak Allah yang maha tinggi. Woi, saya ini anak dari raja di atas segala raja. Saya anak dari Tuhan yang besar. Saya anak dari Tuhan yang hidup. Dan apapun yang saya alami dan apapun yang saya hadapi, saya tahu dia bersama dengan saya. Saya tahu dia gak akan biarkan saya terjatuh. Saya tahu saya gak pernah sendirian. Masihkah kita punya kesadaran itu setiap harinya ketika kita bangun di pagi hari? Masihkah kita punya kesadaran itu setiap kali kita menemui kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita? Masalahnya kalau kita lagi senang kita ingat, iya saya anak Tuhan, aku anak raja, engkau anak raja gitu ya. Kita semua anak raja. Tapi kalau lagi dalam kesulitan kita nyanyi beda. Aku anak siapa, engkau anak siapa, kita sebenarnya anak siapa ya? Di dalam segala musim dalam kehidupan kita, dia Allah yang sama. Enggak karena kita dapat kesulitan terus dia berubah, enggak. Kita tetap anak dari Allah yang hidup. Dan apakah kita masih punya kesadaran itu setiap harinya di dalam kehidupan kita? Bisa bayangkan enggak Bapak Ibu Saudara kalau kita misalkan nih lagi di minimarket ya. Kita lagi sama anak kita gitu. Terus kemudian anak kita mau ice cream. Anak kita mau es krim, tapi dia gak minta sama kita. Dia minta sama orang asing yang baru aja dia temui. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu?
Saya pertama malu, itu sudah pasti. Saya pasti malu. Dan kedua, lebih daripada malu, saya pasti akan ngerasa sedih. Sedihlah saya. Ya ampun, masa iya sih untuk es krim aja saya gak akan beliin kamu. Ya ampun, masa untuk es krim, ya maaf ya gitu, bukan bicara soal harga. Masa untuk harga 4.000 es krimnya saya gak mau beliin kamu. Kalau kamu sehat, kamu baik-baik aja, itu 1 kulkas juga saya beliin kalau kamu mau. Ya, itu misalkan kalau saya misalkan ya saya tuh kaya gitu ya, saya tahu gitu kondisi dompet saya. Itu 1 kulkas juga saya beliin. 1 minimarket ini kalau kamu mau isinya saya beliin buat kamu. Saya mampu. Bayangkan bagaimana perasaannya Tuhan. Ketika kita ketemu kesulitan, ketika kita ketemu hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita pertama-tama cari orang lain dulu. Kita pertama-tama ngecek rekening kita dulu. Oh, masih cukup. Kita pertama-tama cari orang ya yang lain-lain dulu dibandingkan kita cari Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan kalau kita anaknya justru gak mencari dia, gak mengandalkan dia dan lupa akan identitas kita yang sesungguhnya di hadapan dia. Yuk hari ini supaya kita punya daya tahan yang baik, kita perlu terus mengingat identitas kita di dalam Tuhan. Kita anak-anak yang disayang loh. Kalau saya bapak di dunia aja nih, firman Tuhan katakan saya masih bapak yang jahat. Ya, saya masih bapak yang jahat tapi dia bilang apa? Bapak yang jahat tahu memberi yang terbaik. Apalagi aku kata Tuhan, aku bapak yang baik. Apalagi aku memberikan, udah lebih daripada semua yang bisa kamu pikirkan. Amin. Yang kedua, know your true identity. Jangan sampai lupa identitas kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, be original. Ini penting. Karena di masa-masa sekarang ini di mana internet gitu ya begitu mudah memberikan kita referensi gitu ya tentang bagaimana gaya berpakaian, apa yang lagi hype dan lain-lain. Kita cenderung pengen jadi seperti orang lain. Ya, kita cenderung pengen ikut-ikutan sama orang lain. Tapi hari ini Tuhan katakan be original aja. Karena apa kita harus jadi be original? Karena kita diciptakan Tuhan dengan begitu uniknya. Ya, Sang Sutradara Agung sudah menyiapkan sebuah skenario. Sang Sutradara Agung sudah menyiapkan sebuah cerita yang cuma kita yang bisa menjalaninya. Yang cuma kita yang bisa menyelesaikannya. Yang cuma kita yang bisa jadi aktor utamanya. Kalau bukan kita, cerita itu gak akan jalan. Kita seringkali berpikir enak ya kalau jadi kayak si A. Enak ya kalau jadi kayak si B. Kisah hidupnya kayaknya kok lebih mulus. Kisah hidupnya kok kayaknya lebih kayaknya kisah hidupnya kok lebih seru. Saya kok begini-begini aja ya. Sekali lagi saya katakan, Sang Sutradara Agung sudah menyiapkan sebuah cerita di dalam garis kehidupan kita yang hanya kita yang bisa memenuhinya, bukan orang lain. Enggak pendeta-pendeta besar, enggak tokoh-tokoh besar ternama, enggak orang-orang lain yang kita anggap hebat, enggak. Hanya kita doang yang bisa menyelesaikannya. Karena itu Tuhan mau kita be original, jadi apa adanya. Seringkali ketika kita ketemu masalah, tantangan, kesulitan, kita maunya jadi seperti orang lain. Kita maunya pakai sepatunya orang lain. Kita maunya ikut-ikutan caranya orang lain. Padahal mungkin Tuhan udah tentukan satu garis, satu jalan gitu ya. Yang memang harus kita lewatin. Untuk kita benar-benar berlatih dan kita dikembangkan imannya. Sama kayak Daud. Waktu dia ketemu Goliat. Ya kan, waktu dia ketemu Goliat. Mungkin dia ditawarin pertama apa tuh? Udah Daud, ayo. Pakai ketopong, pakai baju zirah ya. Pakai nih gitu kan, sepatu bootnya buat perang. Bawa perisai, bawa pedang. Kalau Daud keluar dengan model seperti itu, ceritanya Daud akan berbeda. Itu Daud udah langsung kebelah dua begitu keluar begitu. Jalan aja susah, bagaimana mau berperang? Ya kan? Tapi Daud tahu, gak boleh. Saya diciptakan sebagai Daud, bukan sebagai Saul. Makanya saya akan menghadapi Goliat sebagai Daud. Karena Daud besarnya di alam, dia pakai bahan-bahan yang dari alam, natural ya kan gitu. Dia pakai bahan-bahan yang dari alam, dia ambil batunya, dia ambil umbannya yang memang biasa sehari-hari dia pakai. Yang sehari-hari dia pakai. Makanya hari ini kalau kita diizinkan mengalami hal-hal yang seperti itu,
Tuhan lagi mau mengembangkan, Tuhan lagi mau menumbuhkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang gak ada. Seringkali kita gak jadi original karena kita mencari apa yang gak ada pada kita. Si ini punya itu, si ini punya itu, si ini punya itu. Jelas aja hidupnya bahagia. Kita selalu mencari apa yang gak ada. Instead of ngelihat apa yang ada pada kita. Kisah Daud hari ini mengajarkan, lihat apa yang ada. Itu yang Tuhan mau pakai untuk menumbuhkan daya tahan kita, untuk mengembangkan iman kita. Ambil dari apa yang ada. Kalau kamu memang biasa pakai umban, ya pakai umban. Kalau memang biasa pakai batu, ya pakai batu. Nggak usah ikut-ikutan pakai pedang, pakai perisai. Karena itu nggak ada sama kamu. Hari ini sekali lagi, apa yang ada? Apa yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita? Itulah yang akan Tuhan kembangkan. Dan kalau kita kasih ke dalam tangan Tuhan, sebiasa apapun, ya, senormal apapun kelihatannya buat kita. Tapi Tuhan sanggup pakai untuk jadi alat bagi kemuliaannya. Kalau Musa biasa bikin mujizat pakai apa yang terkenal? Semua tahu ya, pakai tongkat. Dan apakah tongkatnya Musa itu adalah tongkat yang dia dapetin dari hasil dia bertapa? Atau tongkat yang dia dapetin setelah dia naik ke Gunung Sinai terus kemudian Tuhan menurunkan tongkat itu? Kayak palunya Thor, jeder gitu, disertai dengan petir-petir gitu kan. Wow, ini Musa, inilah tongkatmu yang sakti yang akan saya pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Enggak. Tongkatnya Musa itu cuma tongkat biasa yang sehari-hari dia pakai untuk berjalan. Itu bukan tongkat sekali lagi hasil dari dia bertapa. Enggak, itu tongkat biasa yang dia pakai sehari-hari untuk berjalan. Dan sudah common, sudah wajar orang di zamannya Musa namanya jalan jauh pakai tongkat. Dan lihat, di tangan Tuhan begitu banyak mujizat yang dikerjakan lewat tongkat itu. Senyum saya biasa, Pak, ya saya cuma bisa nyapa doang, saya cuma bisa ini doang, saya cuma bisa itu doang. Doang menurut kita. Di tangan Tuhan itu bisa jadi luar biasa. Makanya be original. Gak usah mau jadi seperti orang lain. Karena kalau kita mau jadi seperti orang lain, capek sendiri dan akhirnya kita tergelepar. Gak bisa. Kita kelelahan sendiri. Yang keempat, dare to share. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus berani untuk berbagi. Secapek apapun, semungkin kita sedang punya masalah apapun, sekita lagi terhimpit sekalipun, apakah kita berani untuk berbagi? Berbagi daya kita, berbagi dana kita, berbagi waktu kita. Apakah kita berani berbagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin gak menguntungkan kita? Contohnya Daud, ya kan? Kita tahu dia lagi dalam satu level stres yang berat banget, lagi capek banget. Dia sampai menyingkir ke Gua Adulam. Tapi waktu orang-orang yang juga mengalami kondisi-kondisi yang mungkin sama, ya udah masuk aja silahkan. Ayo kita bareng-bareng mencapai kemenangan. Hasil dari satu orang yang namanya Daud berbagi kehidupannya. Karena apa? Kalau kita gak pernah berbagi, ya kita juga gak melatih diri kita. Kita gak melatih roh kita gitu ya. Kita ikutin aja keinginan daging kita yang memang maunya ego. Udah ego aja, udah pikirin diri sendiri aja. Orang namanya lagi stres tuh janganlah pikirin orang lain ya. Orang tuh kalau lagi stres tuh healing, shopping, traveling. Ini ngurusin jiwa-jiwa ngapain? Gak usah. Tapi lihat firman Tuhan katakan sebaliknya. Justru di saat-saat kamu lagi mungkin lemah, lagi gak berdaya, kuasa Tuhan dinyatakan secara sempurna. Ayo kalau dikirimin orang setia. Kalau ada dalam komsel setia. Jangan, aduh saya lagi capek saya gak komsel dulu ya. Kan komsel rumah ya, kalau capek harusnya pulang ke rumah. Dare to share. Dan apa yang menjadi hasilnya dari Daud ketika dia berbagi? Kita lihat di dalam Alkitab, saya gak tampilin ayatnya tapi itu nanti bisa dibaca. Yang jadi pembunuh raksasa bukan cuma Daud. Orang-orang yang ada di Gua Adulam, ketika mereka keluar, mereka berkemenangan. Mereka menjadi pembunuh raksasa berikutnya. Komsel kita, komunitas kita, keluarga kita akan berubah menjadi komunitas pembunuh raksasa. Kalau ada yang mau membagi hidupnya.
Dan saya percaya kita semua mau membagi hidup kita. Kita nggak mau ikutin keinginan daging kita dan kita mau melatih manusia roh kita untuk terus bisa tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, Daud punya teman baik. A friend in need is a friend indeed. That's what a friend are for. Daud punya teman baik. Kita di dunia ini tidak didesain untuk hidup sendirian. Jadi hari-hari ini kalau kita sendirian, firman Tuhan juga katakan, why orang yang jatuh tapi gak punya orang untuk mengangkatnya. Dengan kita bersama-sama, dengan kita punya komunitas, kita punya teman, kita akan jadi lebih kuat. Yuk pastikan, kalau kita hari-hari lagi dibicarakan tentang pemuritan dalam keluarga Allah gitu kan. Ayo kita ada dalam keluarga Allah kan, ayo cari teman. Ayo cari teman kompak. Ayo bersama-sama dengan teman komsel, jangan sendirian. Daud pun gak sendirian, dia punya namanya Yonatan. Dia punya orang-orang yang bisa dia percaya juga. Dan yang terakhir, mungkin tim praise and worship boleh maju. There is no shortcut. Gak ada jalan pintas untuk kita melatih ketahanan kita. There is no shortcut. Gak ada jalan pintas. Kita harus terus berproses dan berprogres. Sekali lagi, berproses dan berprogres. Seringkali kita sebagai anak Tuhan cuman berhenti sampai di kata proses. Sudah ngampunin belum? Masih proses Kak. Tahun depan ditanya, sudah ngampunin belum? Masih proses Kak. Menjelang Tuhan Yesus datang, sudah ngampunin belum? Masih proses Kak. Harusnya apa? Jangan cuman proses, tapi making progress. Progres tidak akan pernah bisa kita capai kalau kita tidak melalui proses yang menyakitkan. Kalau prosesnya nyaman-nyaman aja, prosesnya enak-enak aja, prosesnya ada di zona nyaman aja, kita will never making any progress. Jadi kalau kita mau kehidupan kita terus bertumbuh, terus naik, pastikan kita ambil jalan yang susah. Pastikan kita mau terima proses yang menyakitkan. Karena cuma lewat proses yang menyakitkan kita akan bisa making progress. Seperti Daud, dia punya banyak kesempatan untuk ngabisin Saul dan habis itu dia kemudian diangkat jadi raja. Tapi apa yang dilakukan? Oh enggak. Bukan waktunya Tuhan. Dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk menyentuh orang yang udah diurapin Tuhan. Saya mau tunggu waktunya Tuhan. No shortcut, enggak bisa. Sakit gak buat Daud? Sakit. Padahal dengan dia ngabisin Saul di hari itu juga, dia langsung jadi raja. Dia gak perlu lagi dikejar-kejar. Dia gak perlu lagi hidup jadi buronan. Dia gak perlu tidur dengan hotel 1000 bintang. Dia bisa tidur di ranjang yang nyaman. Tapi Daud gak pilih itu. Daud pilih untuk dia tunggu waktunya Tuhan. Alami prosesnya walaupun menyakitkan. Karena dia mau membangun daya tahan kehidupannya. Dan hari ini, yuk memang poin-poinnya cukup banyak. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa overcome our rejection and self-pity. Untuk kita bisa terus mengingat identitas kita yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi orang yang original. Berani berbagi. Punya teman yang bisa diandalkan. Ya firman Tuhan juga katakan ada sahabat yang bahkan lebih dekat daripada saudara. Ada gak kita sahabat yang seperti itu? Dan yang terakhir, ingat gak ada shortcut. Kita sebagai anak Tuhan harus berani mengambil proses-proses yang menyakitkan. Supaya kita bisa making progress di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita tutup mata kita. Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntun
Bawaku mendekat padamu. Hari ini dia bukan Tuhan yang jauh Bapak Ibu. Hari ini dia Tuhan yang dekat. Lagu tadi bilang bahwa kemanapun kita pergi, seberapa jauh pun kita pergi untuk kita keluar dari rencananya Tuhan. Untuk kita mungkin kabur dari setiap proses yang sudah Tuhan sediakan. Untuk kita nggak taat sama setiap proses-proses daya tahan yang sudah dia berikan. Hari ini dia tetap menunggu kita. Hari ini dia tetap ada di sisi kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara baik yang hari ini datang onsite maupun yang ada di rumah online. Hari ini kau menyadari sudah terlalu lama kau pergi keluar dari jalur pertandingan yang sudah Tuhan tetapkan. Bahkan ketika kau menemui proses-proses untuk membangun daya tahanmu, kau menghindar. Kau pergi dari hadapan Tuhan. Kau mencari jalan yang lebih enak. Di hari ini Tuhan katakan kembali. Tapi hari ini kau diperlihatkan sebuah gambaran besar akan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara katakan, ya saya mau kembali. Saya mau ikuti prosesnya Tuhan. Saya mau bangun manusia roh saya untuk memiliki ketahanan. Supaya saya terus berlari sampai pada akhirnya saya finishing well. Bolehkah engkau taruh tangan kananmu di dada Bapak Ibu? Dan kalau hari ini kau sudah taruh tangan kananmu di dada, bolehkah dengan keregaan hati saya minta untuk kita bangkit berdiri. Nanti mungkin kalau ada teman di sebelah kanan dan kirinya, ada teman-teman komsel, teman-teman leader, kau boleh hampiri. Bapak Ibu Saudara yang berdiri untuk kau doakan. Kalau kau suami istri, kau boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak hari ini anak-anakmu Tuhan. Kami katakan kami gak sanggup Tuhan. Kami katakan Tuhan kami gak bisa Tuhan kalau kami sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hari ini ajar kami Tuhan. Hari ini bawa kami Tuhan untuk kembali Tuhan. Ajar kami untuk melihat segala rencanamu. Ajar kami supaya kami punya daya tahan yang benar Tuhan. Untuk kami terus berlari dan berlari sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Buat setiap ajaranmu, buat setiap kebenaranmu Tuhan. Biar hari ini kami mau taat Tuhan. Kami mau dengar-dengaran sama suaramu aja Tuhan. Kami mau ikuti segala proses yang daripadamu. Sehingga pada akhirnya kami making progress. Kami jadi sepertimu Tuhan. Terima kasih Bapak.